Hai semuanya, kenalin nama aku Kezia. Kali ini aku mau menceritakan biografi Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Nasional yang hari lahirnya baru aja kita rayain tanggal 2 Mei kemarin sebagai Hari Pendidikan Nasional. Selamat menyaksikan. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir pada Kamis Legi 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Suwardi berasal dari keluarga bangsawan Puro Pakualaman Yogyakarta. Ayahnya adalah Kanjeng Pangeran Aryo Suryaningrat dan ibunya bernama Raden Ayu Sadiah. Ayahnya sendiri merupakan anak dari Pakualam III. Menjadi keluarga bangsawan membuatnya mendapatkan pendidikan yang berkecukupan. Suwardi bersekolah di Yorospe Lagare School atau disebut ELS, sekolah dasar milik Belanda di Kampung Bintaran, Yogyakarta. Lulus dari ELS, Suwardi Suryaningrat masuk ke Kwek School, sebuah sekolah guru di Yogyakarta. Suwardi pun mendapat tawaran beasiswa sekolah kedokteran, tepatnya di Sekolah Dokter Jawa di Jakarta bernama Stovia. Sayangnya 4 bulan kemudian beasiswanya dicabut karena kesehatan Suwardi yang kurang baik. Pada saat dewasa, Suwardi pun bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar, antara lain Sedi Utomo, Mideng Java, The Express, Utusan India, Kaum Muda, Jahaja Timur, dan Pusara. Pada masanya, ia tergolong penulis handal. Tulisan-tulisannya komunikatif dan tajam dengan semangat anti-kolonial. 1908, Suwardi merasa tertarik dan ikut bergabung dengan organisasi Budi Utomo. Ia aktif di seksi propaganda untuk menyosialisasikan dan mengunggah kesadaran masyarakat Indonesia, terutama Jawa, mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. 25 Desember 1912, Suwardi mendirikan Indich Party yang pada saat itu adalah partai politik pertama di Nusantara. Ia membangun partai ini bersama Cipto Mangunkusumo serta Ernest Dousdekker. Mereka bertiga sering disebut sebagai Tiga Serangkai. Juli 1913, Suwardi bersama Dr. Cipto Mangunkusumo di Bandung mendirikan Komite Bumi Putra, yaitu panitia untuk memperingati 100 tahun kemerdekaan Belanda. Komite tersebut bertujuan untuk memprotes akan adanya peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari penjajah Prancis yang akan diadakan pada 15 November 1913. 13 Juli 1913, Suwardi menulis Als in een Nederlander was, atau dalam bahasa Indonesia artinya seandainya aku seorang Belanda. Tulisan itu dimuat dalam surat kabar The Express pimpinan Dousdekker. Gaya artikel itu pun cenderung tajam, mencerminkan semangat anti-kolonial dan terasa sangat pedas di kalangan pejabat Hindia Belanda. 18 Agustus 1913, akibat tulisannya ini terbit keputusan Suwardi dibuang ke Bangka, Cipto ke Banda Neira, dan Dekker ke Kupang. September 1913, Tiga Serangkai pun dipindahkan tempat pengasingannya ke Belanda. Disinilah ia kemudian merintis cita-citanya memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan hingga memperoleh Eurospe Akta, suatu ijazah pendidikan yang bergengsi yang kelak menjadi pijakan dalam mendirikan lembaga pendidikan yang didirikannya. Dalam studinya, Suwardi terpikat pada ide-ide sejumlah tokoh pendidikan barat, seperti Friedrich Froebel, yaitu pendiri taman kanak-kanak pedagogik dari Jerman. Yang kedua, Maria Montessori, yaitu ahli pendidikan dari Italia. Dan yang terakhir, Rabindranath Tagore, peraih Nobel sastra di luar Eropa yang pertama. Pengaruh-pengaruh inilah yang mendasarinya dalam mengembangkan sistem pendidikannya sendiri. 6 September 1919, beliau dipulangkan ke tanah air dan bergabung menjadi guru di sekolah yang didirikan oleh saudaranya. 3 Juli 1922, setelah keluar masuk penjara, Suwardi mendirikan Lembaga Pendidikan Nasional Taman Siswa, dan ia juga mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat baik secara fisik maupun jiwa. 1945, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajar Indonesia yang pertama. 26 April 1959, Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di Yogyakarta dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata, Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 semboyan yang terkenal, yakni Ing Ngarso Sung Tolodo,
yang artinya di depan memberikan contoh. Ingmadia Mangunkarso, yang artinya di tengah memberikan semangat. Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan. Semboyan inilah yang masih tetap dipakai dalam dunia pendidikan rakyat Indonesia sampai saat ini, terlebih di sekolah-sekolah perguruan taman siswa. Berkat jasa-jasanya, pada tahun 1957, Ki Hajar Dewantara mendapat gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Gadjah Mada. Dan pada tanggal 28 November 1959, menurut Surat Keputusan Presiden RI nomor 305 tahun 1959, Ki Hajar Dewantara dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Nah, segitu aja yang bisa aku sampaikan dari biografi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun kesalahan cerita. Semoga dari biografi ini kita bisa mengambil makna yang baik dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.